Kembali lagi bersama aku San Diego. Nah, aku lagi ada di WPC Bogor nih. Nah, kali ini di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang isu-isu yang lagi rame di dunia perskincare nih. Apa benar bopeng atau scar itu bisa hilang cuma dengan skincare atau dengan krim? Apa itu cuma mitos ya? Nah, untuk itu kalian ikutin terus ngobrol dokter kali ini. Dan gak lupa nih aku ingetin untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya WJ Pertama Klinik. Udah, kamu lanjut makan dulu. Nah nih guys, sekarang bersama aku udah ada narasumber yang bakalan membahas diskusi kita hari ini nih. Langsung aja kita sapa ya. Hai dokter, apa kabar dok? Baik. Udah mungkin perkenalkan diri dulu dok. Ya. Halo, perkenalkan saya Dr. Helda, saya estetik dokter di WPC Cabang Bogor. Nah nih dok, kan nih seperti yang tadi Sandi mau bahas ya dok ya, kan banyak banget yang pengen tahu apakah bopeng itu bisa hilang hanya menggunakan krim atau skincare ya kan. Nah tapi sebelum itu nih dok, Sandi penasaran nih sebenarnya penyebab utama bopeng itu apa aja sih? Oke, sebelum kita bahas tentang penyebabnya, sebaiknya kita harus tahu dulu ya, scar itu sebenarnya apa sih? Scar ini merupakan suatu jaringan fibrotik yang terbentuk akibat luka baik karena penyakit ataupun karena akne. Nah, sedangkan kalau scar karena akne vulgaris ini, jadi dia ini proses penyembuhan akne, tapi yang nggak sempurna. Jadi terkena pada kelenjar polisebaceanya. Gitu. Jadi scar ini terbentuk karena si jaringan yang tadi itu ya dok ya? Jadi scar ini terbentuk karena proses penyembuhan lukanya yang nggak sempurna. Nggak sempurna itu Iya. ya dok. Nah terus kalau kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya dok, kalau si bopeng atau scar ini bisa sembuh nggak dok cuma dengan skincare atau cuma dengan krim aja? Nggak bisa, dia harus dengan treatment baru bisa. Jadi jangan percaya kalau iklan-iklan di luar sana yang bilang hanya menggunakan krim itu bisa bikin si scarnya hilang. Nah, jadi guys kalian tuh jangan percaya kalau misalnya kalau krim atau misalnya cuman skincare tuh bisa ngilangin bopeng tuh nggak mungkin ya dok ya, karena itu tekstur kulit kali ya dok ya. Nah terus kalau misalnya berbicara tentang si bopeng ini dok, tadi kan skincare mungkin nggak bisa gitu ya. Nah cara apa tuh dok? Tadi dokter juga sebutin kan treatment tuh. Treatment kayak apa sih dok? Seperti apa tuh? Ya jadi gini, untuk scar ini sebenarnya treatmentnya harus multi terapi, tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis aja. Misalnya laser fractional saja atau dermapen saja itu tidak bisa. Jadi harus dikombinasi. Kan kita tahu sendiri ya, scar itu kan ada tipe-tipenya, ada ice pick, ada rolling, ada box, dan ada yang hipertrofi. Nah, tipe-tipe scar ini penanganan sebenarnya berbeda-beda. Jadi misalnya kalau dia dominan ice pick atau yang kecil-kecil berbentuk segitiga kebalik, itu dominan lebih ke dermapen penanganannya. Jika mau lebih cepat lagi, bisa kita bantu dengan menggunakan PRP. Nah, kalau untuk scar yang besar tipe rolling atau box itu bisa kita dengan subsisi terlebih dahulu beberapa kali, baru kemudian kita laser fractional atau bisa langsung dikombinasikan dengan dermapen juga bisa. Gitu. Jadi si bopeng ini selain dia memiliki jenis-jenisnya juga, penanganan untuk si bopeng ini menyesuaikan ya dok treatmentnya ya dok, dan ada bisa beberapa macam. dikombinasikan juga ya dok ya. Iya. Apakah kalau misal dengan treatment itu bisa hilang 100% apa gimana dok? Harus berapa kali sih? Terus jangka waktunya juga berapa lama kalau untuk treatment scar sendiri? Oke, kalau untuk hasil maksimum sih bisa sampai 80% asal dilakukan dengan kombinasi tadi dan dilakukan sampai hasil yang maksimal. Gitu. Nah guys, jadi kalian juga nggak perlu khawatir ya dok kalau punya permasalahan bopeng atau misalnya scars itu masih bisa diatasi dengan treatment. Itu kurang lebih 80% ya dok keberhasilannya. Iya, bisa sampai 80%. Nah dok, ada contoh kasus atau case-nya untuk si bopeng atau scars ini? Ada. Kita ada beberapa contoh kasus. Kasus yang bakal saya share ini tentang kebanyakan scar yang rolling dan box. Pada pasien ini saya lakukan treatment subsisi, laser fractional, dan PRP, dibantu dengan PRP juga ya. Itu kalau untuk before afternya nanti bisa dilihat dari gambarnya ya. Nah ini tadi kan juga lihat nih dok, ini dia kan terbentuknya sampai kayak udah parah banget gitu ya dok ya. Ini berapa kali dok untuk bisa
si before afternya ini? Kalau yang untuk di contoh gambar yang ada di situ itu di tahap sampai ke-7. Jadi Ke-7 kali ya, subsisi, laser fractional dan PRP berbarengan dari pertama laser sampai yang ke-7 tindakan Jadi ini. kombinasi treatment ya dok ya? Iya. Kalau untuk pengulangannya sendiri itu Dilakukan 1 bulan sekali 1 aja. bulan sekali. Iya. Kalau untuk treatment scar atau Bopeng ini tuh ada downtime-nya apa gimana nggak sih? Oh ada. Biasanya sih tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang memang tipe PIH-nya agak lama ya, berarti agak lama. Rata-rata sih 2 sampai 5 hari. Mestinya sih udah baik. Tapi kalau ada dibantu subsisi biasanya agak lebih lama, bisa sampai 7 hari atau 14 hari. Nah kalau misalnya nih kita kan habis treatment Bopeng atau scar gini, ada nggak sih larangan-larangan atau yang nggak boleh dilakukan untuk biar nggak memperparah si scars ini? Karena kan setahu Sandi kan kalau misalnya si treatment Bopeng atau scars itu kan sifatnya biasanya ablatif ya dok ya, kayak yang ngerusak gitu kan. Pasti kan ada nggak bolehnya tuh. Kalau after treatment ya? Iya, after treatment. Kalau after treatment sih enggak sih. Yang penting setelah laser gunakan antiritasi atau ikuti aja panduan dari dokter untuk post treatment. Jangan dipegang-pegang ya kali ya kalau lukanya belum sembuh. Kalau misalnya kita habis Bopeng gitu kan apa namanya habis treatment scar itu kan kulit kan jadi lagi sensitif tuh dok. Iya. Itu kalau kita kena matahari langsung atau seperti apa tuh? Jangan dong, sebaiknya jangan dulu. Ya? Ya paling nggak sampai selesai terjadi pengelupasan, usahakan jangan kena matahari secara langsung. Nah, terus kan tadi kan berarti kan salah satu tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi si Bopeng ini adalah dengan si treatment itu ya dok. Iya. Nah kalau tadi cara mengatasinya, kalau mencegah dan membuat wajah kita tetap mulus itu gimana dok? Untuk mencegah terjadinya scar, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi akne, pertama ya usahakan secepat mungkin si aknenya kempes. Karena semakin lama proses penyembuhan akne, maka semakin terbentuk scar. Terus pilihan yang kedua, sarannya setelah terjadi akne, jika dalam 2 minggu tidak terjadi penyembuhan, segera datang ke klinik untuk ditreatment. Lebih cepat, lebih baik, supaya scar yang terbentuk tidak menjadi dalam. Jadi dalam atau tambah parah gitu ya? Iya. Terus kalau untuk trik-triknya dok, kayak misalnya biar kulit kita tuh tidak gampang jerawat. Ya, nggak gampang jerawat kan, bukan terutama kan scar itu. Santai mau tanya dulu dok, kalau scar itu ada faktor turunan nggak sih dok? Tidak ada ya. Jadi emang scar itu terbentuk karena si proses penyembuhan luka yang nggak sempurna. Nah tadi seperti yang tadi dokter bilang, gimana dok mencegah kalau misalnya biar nggak terbentuknya scar tuh, misal kalau kita jerawatan nggak boleh pencet-pencet kah, atau misalnya kita itu ya benar banget. Kalau untuk jerawat jangan sampai dipencet-pencet ya, karena nanti justru makin lebar lukanya. Terus gunakanlah kosmetik atau skincare yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Sesuai kebutuhan. Kebutuhan, bukan lagi tren dicoba, yang ada mukanya jerawatan. Nah, jadi dengan penjelasan dokter tadi kita jadi tahu ya, mulai dari jenis-jenis Bopeng atau scars itu, gimana cara mencegahnya, tips and tricksnya. Jadi kita tambah ilmu, jadi tahu nih dok untuk mencegahnya tuh kayak gimana. Terima kasih banyak dokter. Dan nggak lupa nih buat kalian semua, aku ingetin untuk selalu tonton terus konten Ngobrol Dokter, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Wijaya Patung Klinik. Aku Sandi dan Dokter Helda pamit, sampai ketemu di konten Ngobrol Dokter selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.